Gempa mengguncang Indonesia tanggal 21. Epicentrum gempa berada di kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat di kedalaman 10 km. Banyak rumah roboh dan banyak warga terjebak. 162 orang diketahui tewas, 326 luka-luka, dan lebih dari 13.000 warga kehilangan tempat tinggal. Anak saya 7, Pak. Aduh, belum ketemu. Belum ketemu sekarang, Bapak, anak saya. Ke bawah saya, aduh. Ini ketimpaan sama anak ini nih. Rumah sakit setempat mati listrik selama berjam-jam pasca gempa menyebabkan banyak orang yang terluka hanya dapat dirawat di tempat parkir di luar rumah sakit. Lokasi terjadinya gempa dipadati penduduk dan rawan longsor. Rumah-rumah tua juga roboh menjadi tumpukan puing akibat gempa. Tim penyelamat berupaya menyelamatkan korban sepanjang malam. Disampaikan oleh pejabat, jumlah korban mungkin bertambah seiring waktu berlalu. Mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa atau kena benda tajam. Sinyal ponsel saat ini buruk membatasi komunikasi di lokasi bencana. Saat gempa terjadi, ibu kota Jakarta yang jaraknya sekitar 100 km juga ikut merasakan goncangan. Warga di beberapa gedung bertingkat dievakuasi. Saat ini ada dua metode penyewaan U-Bike, sistem 1 dan 2. Namun sistem 1 di kota Taipei akan diakhiri pada tanggal 3 Desember. Bagi yang belum mengembalikan sepeda masih dapat dilakukan di lokasi 1 kota Taipei tanggal 6 Desember, namun tidak dapat menyewa lagi. Dari tanggal 7 hingga 9 hanya ada 30 lokasi pengembalian di perbatasan sekitar kota New Taipei. Setelah tanggal 10, sepeda sistem 1 tidak akan dikembalikan lagi di kota Taipei. Pengguna sepeda sistem 1 yang masih memiliki tunggakan dan lewat batas waktu harus pergi ke kota, kabupaten, atau pusat layanan lain untuk melunasi iuran. Dampak terbesar dari perubahan ini dirasakan oleh warga yang melakukan perjalanan melintasi kota Taipei dan New Taipei. Warga kota New Taipei yang ingin naik U-Bike ke Taipei harus memastikan bahwa sepeda yang dipinjam adalah sistem 2. Jika tidak, sepeda tidak dapat dikembalikan di kota Taipei. Bila tidak sengaja naik sepeda sistem 1 dan tidak ingin balik ke kota New Taipei untuk dikembalikan, boleh menghubungi operator untuk menanganinya, namun akan dikenakan biaya pengiriman sebesar $350 Taiwan. Ada 12 orang yang telah mendaftar untuk kandidat wali kota Taipei. Namun survei yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Chiang Wan-an dari partai KMT, Chen Shih-chung dari partai DPP, dan Vivian Huang dari non-partai menunjukkan sikap Tritunggal. Ketiganya menyatakan bahwa setelah terpilih, kebijakan pertama yang dilakukan adalah reformasi kota. Karena gempa 918 belum lama ini telah menyingkap krisis perumahan lama di kota Taipei. 内政部就有一个调查，如果台北发生一个6.2规模的地震，会有4900多的建物会倒塌。我想这个是我们必须要面对，而且迫切要来解决的。 Ada 12 orang yang mendaftar sebagai kandidat wali kota, situasinya lebih bergelora dibandingkan pilkada sebelumnya yang diikuti oleh 5 calon. Ketiga partai mengutus wakilnya masing-masing. Chen Shih-chung dari partai DPP yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesehatan, turut naik pamor karena prestasi penanggulangan pandemi selama 2,5 tahun. 应该是说，整体来讲，我们的大的方向是要跟中央来合作。 让市民得到最大的福利，而不是跟中央来别苗头，让很多事情变成延宕。 Sedangkan Vivian Huang dari non-partai yang menjabat sebagai wakil wali kota Taipei telah memiliki pengalaman mendalam sebagai Dewan Wali Kota selama lebih dari 20 tahun. 因为这3年的副市长，我相信我自己已经有带领8万公务员的这个领导力了。 Prestasi ketiganya berimbang tanpa keunggulan menonjol. Setelah melewati kepemimpinan Ko Wen-je selama 8 tahun, apa wujud baru kepemerintahan tradisional? Berapa besar potensi menang kekuatan ketiga untuk mengubah wujud kota Taipei? Intinya, semua percaya diri namun tidak yakin. Akibat pengaruh front awan yang kian mendekat, cuaca di wilayah utara dan timur laut akan beralih menjadi hujan singkat berkala sejak Selasa malam. Mulai Rabu, angin timur laut menguat, suhu di kawasan utara turun drastis sebesar 6 derajat Celcius. Seluruh Taiwan beralih tidak stabil menjadi cuaca hujan seiring sistem front awan Huanan. Seluruh Taiwan berpotensi memperoleh curah hujan deras sporadis dari Rabu hingga Kamis. Hujan singkat sporadis juga turun di Penghu, Kinmen, dan Masu. Walau suhu agak naik pada pilkada hari Sabtu, hujan masih berpotensi turun berdasarkan pengamatan saat ini. Sampai hari Minggu, suhu di bagian utara Taipei baru akan kembali normal di atas 25 derajat Celcius setelah angin muson timur laut melemah. Suhu di wilayah sentral dan selatan naik menjadi 30 derajat Celcius.